masih banyak lagi, totalnya ada 300 unit yang mati. Listnya. Oh, saya ke kantor. Fasilitas dasar harus tetap nyala. Maka nanti itu menjadi tanggung jawabnya kami, pemerintah kota, untuk memastikan bahwa fasilitas dasar harus tetap nyala. Itu, ya. Benar ya? Ojo yang lain saya ngomongin mati segi. Ya, hari ini saya bersama dengan para penghuni Baleenggil yang merasa disolimi. Pada tanggal 8 April ini sudah dilakukan pemutusan hubungan listrik dan air. Jelas sekali pelanggaran hukum sudah dilakukan oleh para yang merasa dirinya adalah pengelola, tapi kenyataan tidak dikenal oleh para user, yaitu PT TKS. Di sini kami akan melawan dan mempidanakan. Dan mengapa kok sampai terjadi pemutusan hubungan listrik? Karena apa? Karena memang sudah terjadi perbuatan melawan hukum, yaitu mereka tidak berhasil menyerahkan sertifikat SRS-nya pada kami. Karena apa? Sertifikat induk digadaikan di bank. Di sini yang utama adalah itu. Kita akan terus berjuang, dan saya minta pada Pak Eri Cahyadi, tolong Pak, perhatikan kami, jangan diam saja. Ingat wargamu yang sudah menderita ini, yang disolimi, mosok Anda diam saja. Kemarin Pak Armuji sudah datang, Bu DPRD sudah datang, itu pun tidak diindahkan sama sekali. Harga dirinya di mana Pak? Kalau sudah pejabat negara digitukan. Ayo Pak, berjuang bersama kami. Pak Eri, Pak Armuji, dan teman-teman yang ada di DPR. Ayo bantu kami. Terima kasih. Apa perlakuannya kayak apa ya? Setan. Ya sih mau keparat. Iya. Wah, ini sudah mati semua ya. Ini sudah dimatikan. Kulkas mati semua, jadi nanti busuk semua barang-barangnya ini kan. MCB on. Tapi ini Lampu nggak nyala, itu kan jelas-jelas diputus ya. Oke, ya kulkas kita lihat nggak nyala juga ya. Memang sengaja. Kulkas juga mati ya. Jadi memang sengaja dimatikan oleh pihak pengelola kah atau pihak apa ya? Kulkas juga mati ya. Memang PCB nyala tapi dimatikan oleh pihak pengelola atau pihak apapun itu, kita sih nggak mau tahu ya, karena jelas-jelas ini kesengajaan. Oke, kita kontrol yang lainnya. Ya, ini air juga kita nyalakan, nggak bisa. Air juga dimatikan ya, oleh siapapun itu, kita nggak mau tahu lah. Terima kasih. Tapi hitung sama itu yang dia ngasih gambaran itu kan dan kapan buahnya, bukan real selisihnya. 9 juta ini ya? Ya. Bahkan SCF 9 Mana? juta ini. Ya itu yang punya ibu. Ini realnya. Iya, realnya. Sebelum dilihat. Belum. Iya. Oke. Iya, makasih Pak. Halo? Quality Pak. Oleh ini anu ya. Ini mau tutup. Aduh, Pak. Anu males ya. Masalah kok. Poso sih. Waduh, MCB nyala. Tapi Ya. jualan ya. Ini frozennya juga mati. Nah, kita buka nih. Ya, mati, nggak ada listrik. Ya, di sini juga untuk yang buka toko dimatikan semua, jadi kulkas, frozen semua mati semua oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Terlalu sadis ini perlakuannya. Penghuni dijadikan objek, bukan subjek lagi.
Luar biasa kejahatannya ini. Kita pasti lawan terus. Oh, ini sudah keluar ya. Kan cair kan meleleh. Iya, meleleh. Kan. Teman-teman ini. Sudah cukup ya. Iya, itu di foto aja. Iya. Tapi random loh punya pasien. Tapi kalau pandangannya dia nggak urung, aku nanti masuk penjara. Sekalian disikat sekalian. Takutnya seperti itu. Ya, dia wis. Bener apa enggak? Bisa, udah. Nggak urung ini masalah pasti sih. Kasihan para penghuni ya. Siap besok kita berjuang di DPRD ya. Pasti Tuhan berserta kita. Pasti menang lah. Karena kita pihak yang dirugikan. Oke, gitu. Ya makanya. Tak bawa ke sana ya. Jangan kesana kemari Pak. Kalau teman-teman nggak nempati, itu masih lemah. Pakai nanti. Tapi kalau sudah nempati secara de facto itu Poin 1, kami tidak mengakui keabsahan penunjukan dari PT TGA kepada PT TKS dengan BPL yang jadi kroni-kroninya untuk mengelola apartemen Balinggil seperti yang terjadi sekarang ini. Poin pertama. Poin kedua, berdasarkan PPJB apartemen Balinggil antara kami selaku pembeli dan developer dengan developer PT TGA selaku penjual, pada pasal 8 ayat 1 terlampir disepakati jangka waktu pengelolaan apartemen Balinggil adalah 5 tahun terhitung sejak penyerahan pertama di tahun 2019, sehingga batas waktu tersebut yaitu 31 Desember 2024 telah habis. Poin ketiga, bahwa pembuatan PPJB secara sepihak dan semena-mena oleh developer yang dipaksakan untuk kami terima adalah sangat merugikan kami selaku pembeli, dan PPJB tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun. Poin yang keempat, bahwa dengan diberlakukannya Undang-Undang Rumah Susun Nomor 20 Tahun 2021 dengan peraturan pelaksananya berupa Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2021, secara otomatis PPJB yang mengatur cara operasional apartemen Balinggil adalah batal demi hukum. Nomor 5, kami menginginkan pelaksanaan kegiatan operasional apartemen Balinggil hanya dilaksanakan berdasarkan hukum positif Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlaku untuk rumah susun, yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2021. Poin nomor 6, bahwa berdasarkan pasal 60 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 Jungto pasal 82 angka 5 dan 6 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2021, status kami kurung selama ini hanyalah sebagai pembeli yang telah membayar lunas objek jual beli tanpa bukti kepemilikan berupa SHM SRS, sehingga tidak wajib untuk menanggung biaya pengelolaan apartemen Balinggil yang secara jelas dalam pasal 82 angka 5 dan 6 dalam kurung Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2021. Di atas dinyatakan bahwa hal tersebut menjadi tanggung jawab pihak developer, terlebih secara yuridis formil bangunan apartemen Balinggil adalah bangunan yang terkualifikasi sebagai bangunan yang belum selesai karena penyerahan unit-unit tidak dilakukan bersamaan dengan sertifikat hak milik satuan rumah susun, sehingga pengelolaan yang masih menjadi tanggung jawab developer. Poin nomor 7, bahwa kami sangat dirugikan atas tindakan pihak developer yang ternyata telah berbuat curang dengan menggadekan atau menempatkan sertifikat hak guna bangunan apartemen Balinggil dalam jaminan hutang developer kepada pihak bank, KB Bukopin atau pihak lainnya, dan kami meminta agar permasalahan tersebut segera diselesaikan oleh developer. Poin nomor 8 yang terakhir, bahwa kami menuntut hak kami untuk segera mendapatkan akta jual beli dan sertifikat hak milik satuan rumah susun yang murni kepada pihak developer. Terima kasih Pak Ketua. Yang menunjukkan pada bisa tidak? Apa yang menyebabkan warga harus memanaskan sendiri?
pasal 8 ayat 2 huruf A. Biaya pengelolaan dan biaya lainnya A terhitung sejak BST, tanda ini pihak ketiga wajib membayar biaya pengelolaan, biaya utilitas, PBB, dan pajak-pajak lainnya sehubungan dengan kepemilikan atau pembangunan unit apartemen. Ada. Iya, maksud saya begini, izin ya pimpinan. Maksud saya begini, hukuman itu kan sudah tertera jelas ya Pak di dalam PPJP, betul ya. Kemudian kewajiban dari warga itu juga sudah tertera jelas di dalam PPJP. Yang saya maksudkan adalah bagaimana menghubungkan ketika pematian listrik air adalah bentuk hukuman dari ketika tidak melunasi kewajibannya supaya relate. Yang kita cari itu dari kemarin itu Pak. Nah mungkin itu bisa dibantu jelaskan. Kemarin saya sudah ngomong ke pengacara Bapak, tolong dipelajari lagi dan tolong dijelaskan ke kami supaya kami tahu gitu loh, mana pasal yang mengaitkan itu. Kalau memang ada pasal yang mengaitkan itu, maka kita bisa menyampaikan ke warga segera lunasi supaya bisa dibuka. Nah kita belum melihat itu, namun nggak, silakan dijelaskan di mana keterkaitannya. Baik, Bro. Di situ jelas Ini forum resmi, tolong jangan panggil dulu ya. Jadi Oke, Pak ya. Oke, Pak. Terima Terima kasih, Bapak. Ya. Di pasal 10 ayat 4 sudah dinyatakan, Pak. Di situ jelas kalau itu sudah terbayar semua, maka sektor dan sebagainya sudah terbuka. Terkait argumentasi atau apa terkait terkait argumentasi atau penafsiran, Pak. Saya kira sudah bisa diselesaikan di Bali, Pak, atau di apa JPR dan sebagainya sudah Pak. Karena ini produk hukum, Pak, silakan diuji di hukum udah aja. Kalau kita debat seperti ini nggak akan selesai, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak Jos ya. Karena saya juga nanti menafsirkan juga beda dengan Pak Jos ya. Dengan yang lain hukum mungkin nggak berbeda. Saya ini bukan mau menafsirkan, mohon izin ya sekali lagi pimpinan. Saya ini hanya menyampaikan mana kita ingin tahu. Kami dari anggota Komisi C ini ingin tahu apa dasar dari pemutusan itu. Karena kan dari Perwali jelas dilarang memutus. Disertai memang ada kewajiban dari warga untuk membayar, betul ya. Nah, yang sekarang kami perlukan itu bukan tafsiran, tetapi kalimat yang secara jelas tertulis bahwa ketika tidak membayar listrik IPL atau semua tagihan yang dikeluarkan oleh BPL itu maka akan ada diberikan sanksi, gitu loh. Nah, yang kami perlukan itu Pak. Ini bukan tafsir Pak, beda ya. Kalau tafsir kan sudah ada kalimatnya, kemudian ditelaah ini maksudnya seperti apa. Ini bukan penafsiran Pak. Jadi yang kita harapkan adalah adanya tertulis itu, landasan berpijaknya ini apa. Nah itu yang kita harapkan bisa dijelaskan oleh developer. Jadi begitu ya. Terima kasih. Iya Pak, dari awal saya sudah ngomong kalau ini forum terhormat, kita tuh ngomong masalah legalitas, masalah hukum, bukan masalah perputaran daripada omong-omongan yang keluar dari koridor. Contohnya BPJB ini kan dibuat alat untuk jadi kartu khas mereka, gitu loh. Padahal undang-undang yang di atasnya itu sudah mengatur. Otomatis aturan RT RW kalah dengan aturan pemerintah yang ada di atasnya, gitu kan. Oke, terima kasih.